Di awal cerita diperlihatkan Sung Yuhan kecil sedang membunuh binatang, entah hewan apa itu. Lalu ada seorang anak kecil datang dan melihat tangan Sung Yuhan terluka. Lalu dia mencari dedaunan untuk mengobati luka di tangan Sung Yuhan. Sebenarnya siapa anak kecil ini? Selanjutnya Jung Baryum yang telah membunuh Woo Yung Chul berhalusinasi melihat Sung Yuhan. Mereka seperti berbicara berdua. Jung Baryum masih menyangkal dia membunuh Woo Yung Chul. Dia berkata Sung Yuhan yang membunuhnya. Sung Yuhan juga berkata balik, bukankah kamu menikmati saat membunuhnya? Kemudian Mas Jung berteriak, enyahlah, jangan ganggu aku. Dan Sung Yuhan pun menghilang. Keesokan harinya, Jung Baryum mendatangi polisi dan berkata, aku telah membunuh Woo Yung Chul. Kemudian polisi beserta tim forensik segera datang ke TKP. Tapi di sana mereka tidak mendapati tubuh Woo Yung Chul, bahkan bercak darah dan DNA Woo Yung Chul tidak ada. Komochi mulai berpikir Jung Baryum masih belum sembuh dari operasi otaknya, dan dia menyuruh Jung Baryum istirahat dulu. Jung Baryum yang yakin kalau dia telah membunuh Woo Yung Chul datang ke TKP sendirian. Dan di sana dia mendapati bahwa TKP telah dibersihkan oleh seseorang. Entah apa motifnya, tapi jelas seseorang telah berusaha menutupi pembunuhan Woo Yung Chul. Kemudian Jung Baryum mendapat telepon dari seorang yang mengaku mengetahui bahwa ada otak Sung Yuhan di kepalanya. Dia juga tahu bahwa mayat Woo Yung Chul menghilang dan dia ngajak ketemuan. Mas Jung yang penasaran kemudian menemui orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Dr. Lee yang sebelumnya diperlihatkan telah dibunuh Sung Yuhan. Lagi-lagi kita dipermainkan oleh sutradara, asem tenan. Di sini tidak dijelaskan bagaimana Dr. Lee tidak mati. Yang jelas Dr. Lee mengetahui bahwa Jung Baryum membunuh Woo Yung Chul. Jung Baryum yang berusaha mengelak berkata itu hanya membela diri. Tapi Dr. Lee bilang pembunuhan Woo Yung Chul adalah permulaan. Selanjutnya kamu akan membunuh terus karena Sung Yuhan akan menguasaimu dan kamu akan membunuh orang-orang terdekatmu terlebih dahulu. Dr. Lee menyarankan ke Mas Jung untuk mengalihkan insting membunuhnya dengan membunuh para psikopat seperti Woo Yung Chul. Jadi keinginan membunuh tersalurkan dengan memburu orang-orang jahat. Dr. Lee minta Mas Jung membawa DNA psikopat agar setelah dipastikan bahwa DNA itu ada gen psikopatnya, Mas Jung bisa menyalurkan hasrat membunuhnya dengan memburu psikopat itu. Pada suatu malam, Mas Jung mengantar Mbak Bongyi pulang karena Mbak Bongyi mabuk berat. Setelah sampai di rumah, bisikan Sung Yuhan datang lagi. Dia menghasut Mas Jung untuk mencekik Mbak Bongyi yang lagi tidur. Sesaat Mas Jung memang ingin mencekiknya. Kemudian Mas Jung tersadar dan segera pergi. Di jalan Mas Jung mencari HP-nya dan dia ingat HP-nya ketinggalan di rumah Mbak Bongyi. Di saat yang sama, Mbak Bongyi mengejar Mas Jung untuk mengembalikan HP Mas Jung yang ketinggalan. Ketika Mas Jung berbalik, Mas Jung melihat Mbak Bongyi didekati seseorang. Dia adalah Pak Bejret, seorang psikopat yang telah dibebaskan dari penjara karena berusaha membunuh Mbak Bongyi 10 tahun lalu. Mbak Bongyi yang ketakutan segera pulang setelah diantar Mbak Hongju yang saat itu juga berada di sana. Mas Jung yang melihat Pak Bejret kemudian mengikuti Pak Bejret sampai ke rumahnya. Di sana Mas Jung mengambil DNA Pak Bejret dan memberikan sampelnya ke Dr. Lee. Kemudian setelah dianalisa, ternyata memang Pak Bejret adalah psikopat. Sementara itu Mbak Hongju mendatangi Komochi dan berkata bahwa Pak Bejret menemui Mbak Bongyi. Komochi yang 10 tahun lalu menangkap Pak Bejret marah dan mendatangi di rumah Pak Bejret dan mengancam jangan mengganggu Mbak Bongyi sambil mengacungkan pistol. Tapi hal ini malah membuat Komochi dipenjara karena dianggap berusaha melakukan pembunuhan. Dan Pak Bejret keluar sambil
tersenyum licik. Jung Baryum sedang ngemong ponakannya di rumah. Mereka makan bersama dan si adik manis ngajak Mas Jung main petak umpet. Dan ketika si adik bersembunyi, Mas Jung seperti kerasukan jiwa Sung Yohan dan mencari si adik sambil membawa kunci Inggris kayak mau membunuhnya. Sementara itu, polisi yang memantau keberadaan Pak Bejret mendapati Pak Bejret pergi keluar wilayah. Hal itu membuat Komochi khawatir dan meminta rekannya untuk membebaskannya karena khawatir terjadi pembunuhan. Dan Komochi segera berlari keluar. Lalu ada seseorang rekan polisi yang melihat Komochi dengan tatapan aneh. Jangan-jangan dia adalah anak kecil yang diperlihatkan di awal cerita. Tapi apa hubungannya? Entahlah. Sementara itu, Mbak Bongi yang menyadari Pak Bejret seorang pedofil yang mengincar anak kecil di lingkungannya segera pergi untuk mencari anak tersebut. Dan benar, anak itu sudah tidak ada di rumahnya. Kemudian Mbak Bongi segera pergi mencari petunjuk. Kira-kira kemana Pak Bejret pergi? Dan entah bagaimana Mbak Bongi bisa menemukan Pak Bejret dan mereka berkelahi. Dan seperti biasa Mbak Bongi kalah dan babak belur. Dan yang paling aneh adalah ternyata yang berkelahi dengan Mbak Bongi adalah Jung Baryum. Kok bisa? Kan dia lagi di rumahnya main petak umpet sama ponakannya. Ya terserahlah sak karepe sutradara. Jadi kita tunggu episode selanjutnya.